Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Aulia, mahasiswa Politeknik Yapkesbi Sukabumi, jurusan D3 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan edukasi pendidikan kesehatan pada keluarga tentang hipoterapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya nama Ibu siapa? Ibu Neni. Oh baik, Ibu Neni. Perkenalkan, nama saya Dena Aulia. Ya. Saya mahasiswa keperawatan dari Politeknik Yapkesbi, ya Ibu. Kedatangan saya kemari, saya akan memberikan edukasi atau pengetahuan tentang apa itu hipertensi, kemudian tanda dan gejala hipertensi, kemudian ada pencegahannya, dan sampai ke komplikasinya, dan tujuannya untuk memberikan pengetahuan kepada ibu tentang hipertensi. Baik, kalau begitu, nah di sini saya mempunyai brosur. Bisa ibu baca-baca sambil saya menjelaskan ya. Ini ibu. Nah, Ibu, kemudian saya mempunyai beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu apa yang Ibu ketahui tentang hipertensi? Darah tinggi. Nah, Ibu betul ya bahwa hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi. Nah, normal yaitu sekitar 120/80. Nah, jika Ibu lebih dari 120/80, Ibu dikatakan abnormal atau tidak normal. Nah, itu tidak bagus ya, Bu. Itu akan menyebabkan banyak komplikasi lainnya jika ibu mempunyai darah yang tinggi, yaitu abnormal. Nah, kemudian apakah ibu pernah mengalami gejala seperti sakit kepala, pusing, atau nyeri di bagian dada? Pernah. Nah, Ibu, itu harus diwaspadai ya, Ibu, karena itu bisa jadi tanda dari hipertensi ya, Ibu. Kemudian selanjutnya, apakah Ibu sebelumnya mempunyai riwayat hipertensi? Punya. Tekanan darah Ibu terakhir berapa? 140/80. Oh, jadi Ibu cukup tinggi ya tekanan darahnya. Nah, Ibu, itu tidak bagus karena akan menyebabkan bisa jadi ya Ibu menyebabkan banyak komplikasi ke penyakit lainnya. Nah, Ibu harus mengatur pola makan, makanan yang sehat ya. Hindari makanan yang berlemak dan tinggi garam. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana pola makan dan aktivitas fisik Ibu sehari-hari? Makannya suka sayur, Ya. daging, buah-buahan. Tapi kalau masaknya suka berlebihan garamnya sih. Nah, Ibu, itu tidak boleh ya, tidak diperbolehkan karena tinggi garam itu akan menyebabkan hipertensi, resiko hipertensi ya, Ibu. Dan bagaimana aktivitas fisik Ibu sehari-hari? Jarang olahraga. Nah, Ibu, itu tidak bagus ya, karena setiap minggu itu minimal 3 kali per minggu ya olahraga. Ibu harus olahraga minimal jalan kaki, tidak usah yang berat-berat ya. Jalan kaki juga bisa. Baik Ibu, selanjutnya, apakah Ibu tahu faktor resiko yang dapat menyebabkan hipertensi? Kebanyakan garam, setahu saya. Nah, itu benar. Tadi kan sudah saya jelaskan, terlalu tinggi garam itu dapat menyebabkan faktor resiko hipertensi ya, Ibu. Nah, itu harus Ibu kurangi makan garam yang berlebihan karena tidak bagus ya, Ibu. Baik, Ibu. Terakhir Ibu di tes tekanan darah itu kapan? Bulan kemarin. Nah, Ibu, karena Ibu dites tekanan darah 1 bulan yang lalu ya, itu sekitar 140/80 kan? Nah, Ibu, waktu Ibu mengetahui tekanan darah Ibu itu tinggi, apakah Ibu mengurangi makan makanan yang tinggi garam atau bagaimana? Iya, saya mengurangi lemak, mengurangi garam juga. Iya, bagus Ibu.
Nah, karena Ibu kan belum tahu tekanan darah Ibu sekarang, Iya. dan Ibu sudah mengatur pola makan ya Ibu, pola makan yang sehat. Nah, sekarang saya akan memeriksa tekanan darah Ibu ya. Ibu, permisi ya. Permisi ya. Nah, Ibu, pemeriksaan tekanan darahnya sudah selesai. Iya. Alhamdulillah tekanan darah Ibu 120/80. Iya. Alhamdulillah normal ya, Bu. Iya. Nah, Ibu bagus ya, Bu, telah mengatur pola makan Ibu, pola makan sehat yaitu mengurangi tinggi garam dan mengurangi makanan-makanan yang berlemak. Nah, Ibu sangat bagus ya, Ibu. Kemudian Ibu harus mengontrol lagi ya. Jadi setelah mengetahui tekanan darah Ibu normal, nah Ibu jangan memakan makanan yang tinggi lemak lagi dan tinggi garam ya Ibu. Setelah pemeriksaan tadi, sekarang saya akan lanjut menjelaskan tentang materi hipertensi ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu hipertensi. Nah, seperti yang saya sedikit jelaskan tadi, hipertensi adalah tekanan darah tinggi yang lebih dari 120/80 ya Ibu. Kemudian selanjutnya ada tanda dan gejala dari hipertensi. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada pusing, ya sakit kepala, sakit dada, kemudian detak jantung tidak teratur, ada kelelahan yang berlebih. Nah, Ibu, apakah Ibu sering? Sering dulu. Oh iya. Nah, itu tanda dan gejala dari hipertensi. Kalau sakit kepala itu, terutama di bagian belakang kepala ya Bu Ibu, apakah sering merasakan? Sering. Nah, sakit kepala itu biasanya terjadi di pagi hari ya biasanya. Nah, itu kan akan mengganggu aktivitas keseharian Ibu ya. Nah, itu bisa menjadi tanda hipertensi ya Ibu. Kemudian ada pusing. Nah, Ibu apa sering pusing? Sering. Nah, pusing itu seperti melayang-layang gitu di kepala. Nah, itu dapat terjadi kepada orang yang tekanan darah tinggi ya, terutama saat berdiri terlalu cepat dari duduk kemudian berdiri, itu kan membuat pusing gitu kan ya Bu. Nah, kemudian ada nyeri di bagian dada. Nah, nyeri di bagian dada itu adalah salah satu tanda dan gejala dari hipertensi karena bisa terjadi jika tekanan darah yang tinggi menyebabkan jantung bekerja lebih keras gitu ya dari biasanya. Nah, ini dapat menimbulkan rasa sakit atau ketidaknyamanan. Kemudian ada kelelahan dari tanda dan gejala hipertensi itu. Biasanya akan merasa lelah atau lesu itu karena tubuh harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Kemudian kan memompa darah melalui pembuluh darah. Nah, dari pembuluh darah tersebut ada yang menyempit atau mengeras gitu ya di bagian pembuluh darah. Nah, itu bisa berupa lemak-lemak, kolesterol ya yang saya tadi jelaskan karena terlalu banyak mengkonsumsi lemak ya Ibu. Kemudian ada penyebab dari hipertensi ya. Hipertensi itu terbagi menjadi dua penyebabnya. Yang pertama ada hipertensi primer, yang kedua ada hipertensi sekunder. Nah, hipertensi primer itu adalah jenis hipertensi yang paling umum ya. Penyebabnya bisa dari genetik yaitu ya Ibu.
Nah, faktor genetik itu apakah Ibu tahu? Tidak. Nah, faktor genetik itu dari faktor keturunan. Jadi misalkan Ibu mempunyai riwayat hipertensi. Nah, Ya. nanti itu bisa jadi menurun ke anak-anak Ibu. Nah, itu yang menjadi penyebab hipertensi, penyakit yang serius gitu ya. Nah, kemudian ada usia. Nah, usia juga itu beresiko hipertensi meningkat seiring bertambahnya usia karena faktor makanan. Tadi yang saya jelaskan kan ya Bu, ada faktor makanan juga. Kemudian ada kelebihan berat badan atau obesitas. Ya, semakin berat tubuh itu kan semakin banyak darah yang diperlukan untuk mengalir ke jaringan tubuh. Nah, Iya. ini yang bisa meningkatkan tekanan darah pada dinding arteri ya Ibu. Kemudian kurangnya aktivitas fisik. Nah, orang yang tidak aktif cenderung memiliki denyut jantung yang lebih tinggi ya, sehingga jantung lebih keras gitu bekerjanya dengan setiap kontraksi. Kemudian ada stres ya Ibu. Nah, Ibu, jika stres yang berlebih atau banyak pikiran ya, nah Ibu harus jangan memendamnya gitu ya. Kalau stres Ibu bisa membicarakannya kepada anak Ibu atau anggota Iya. keluarga Ibu ya. Kemudian yang kedua ada hipertensi sekunder, yaitu disebabkan oleh faktor medis atau dari penyakit ya Ibu. Iya. Yang pertama penyakit ginjal. Nah, gangguan fungsi ginjal ini dapat mengganggu keseimbangan garam dan cairan dalam tubuh yang dapat menyebabkan hipertensi. Kemudian yang selanjutnya ada masalah tiroid. Nah, ini kondisi seperti hipertiroidisme dan ada hipotiroidisme, yaitu letaknya di sebagian tenggorokan sini. Nah, itu dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Karena misal hipertiroid itu metabolismenya itu terlalu berlebihan gitu ya. Jadi menyebabkan tekanan darah tinggi dan jantung juga berdetak lebih kencang daripada biasanya. Nah, kemudian di sini ada penggunaan obat-obat tertentu seperti pil kontrasepsi, kemudian ada dekogestan, obat antiinflamasi nonsteroid. Nah, kemudian ada penyalahgunaan alkohol atau narkoba. Nah, Ibu apakah Ibu mengkonsumsinya? Tidak. Pasti tidak lah ya, Bu. Nah, konsumsi alkohol yang berlebihan atau obat-obatan narkoba itu dapat menyebabkan hipertensi ya. Nah, yang selanjutnya ada komplikasi dari hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jika tidak diobati akan menyebabkan komplikasi ya Ibu hipertensi itu. Iya. Jadi hipertensi itu sangat bahaya kalau tidak diobati ya. Yang pertama itu bisa menyebabkan penyakit jantung koroner ya, atau pembuluh darah yang masuk darah ke jantung menjadi menyempit atau tersumbat oleh lemak kolesterol Iya. ya Ibu, karena sering makan yang berlemak tadi. Kemudian ada stroke, karena stroke itu kan pecahnya pembuluh darah atau tersumbatnya aliran darah di pembuluh darah ke otak. Iya. Jadi menyebabkan penyakit stroke. Kemudian ada gagal jantung. Gagal jantung itu kan menyebabkan jantung menjadi lemah, kemudian tidak bisa memompa darah secara efektif gitu ya. Iya. Kemudian ada kerusakan ginjal. Nah, hipertensi itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal karena bisa merusak pembuluh darah yang ada di ginjal gitu, yang dapat menyebabkan gagal ginjal. Kemudian setelah komplikasi ada cara untuk mengatasi hipertensi ya Ibu. Mengatasi hipertensi itu ada beberapa cara. Yang pertama itu dari perubahan gaya hidup dulu ya Ibu. Dari pola hidup itu seperti tadi diet sehat ya, makanan yang sehat, jangan makan yang tinggi lemak, tinggi garam. Pokoknya Ibu harus mengatur makan Ibu ya, yang seimbang gitu. Harus makanan sayur, tadi kan Ibu sering makan sayur dan buah ya, itu sangat bagus ya. Kemudian olahraga teratur. Nah, Ibu kan tadi kata Ibu jarang olahraga. Nah, Ibu harus meningkatkan olahraga seperti berjalan gitu ya.
berjalan juga bisa, berjalan-jalan di pagi hari ya. Kemudian menghindari alkohol berlebih. Iya. Kan ibu tidak mengkonsumsi alkohol ya. Iya, tidak. Ya. Misal dari suami ibu atau saudara ibu ya, biasanya laki-laki ya yang sering mengkonsumsi rokok. Nah, itu rokok juga tidak boleh ya, karena rokok juga uh, kan mengakibatkan hipertensi, resiko Iya. hipertensi. Kemudian karena merusak pembuluh darah gitu dari Iya. akibat merokok itu. Kemudian ibu harus mengelola stres. Nah, ibu tadi kan saya sudah jelaskan, Iya. jika ibu merasa stres atau banyak pikiran, nah ibu Iya. jangan dipendam sendiri gitu kan, harus cerita gitu, cerita ke suami ibu atau ke anak-anak ibu, ke keluarga Iya. terdekat lah ya. Kemudian jika mengatasi hipertensi selanjutnya, ibu bisa pengobatan ke dokter atau ke puskesmas Iya. terdekat ya. Jika ibu tekanan darahnya naik gitu ya, nah ibu harus berobat kan ya. Berobatnya bisa ke rumah sakit, ke puskesmas terdekat. Iya. Biasanya akan diresepkan oleh dokter obat antihipertensi tergantung pada kondisi hipertensi ibu tingginya seberapa gitu ya. Kemudian ada beberapa obat tradisional ya ibu, Iya. obat yang alami gitu yang dapat mengatasi hipertensi. Nah, ada bawang putih. Nah, itu Iya. bawang putih itu bagus ya untuk hipertensi. Iya. Bisa menurunkan tekanan darah dengan cara meningkatkan produksi oksida nitrat dalam tubuh ibu. Nah, kemudian ada seledri. Nah, seledri itu bagus. Karena seledri itu mengandung senyawa yang dapat membantu melebarkan pembuluh darah Iya. gitu. Jadi mengurangi tekanan darah dan meningkatkan aliran darah. Kemudian ada daun salam. Ibu kan tahu gak daun salam? Tahu. Nah, itu daun salam itu sangat bagus ya. Nah, kemudian selanjutnya ada jahe ya, Bu. Nah, jahe itu dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah Iya. dan menurunkan hipertensi. Kemudian ada kelor. Nah, kelor juga bagus Ibu untuk mengatasi hipertensi karena akan kayak kalium, magnesium, kemudian antioksidan yang membantu mengatur tekanan darah dan menurunkan tekanan darah ya Bu. Kemudian selanjutnya ada pencegahan dari hipertensi, hampir sama dengan cara mengatasi ya, yaitu diet sehat seperti pola makan yang sehat seperti Iya. tadi ya Ibu, mengonsumsi makanan yang sehat, hindari tinggi garam dan lemak berlebih. Kemudian berolahraga ya, kemudian mengontrol berat badan, mengurangi asupan garam yang tinggi, kemudian membatasi merokok ya Ibu. Jika suami Ibu merokok ya, harus membatasi ya, harus mengurangi agar tidak menyebabkan hipertensi. Kemudian Ibu harus mengelola stres ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Ibu harus menceritakan kepada suami atau keluarga ibu agar ibu tidak stres ketika sedang banyak pikiran ya. Kemudian ibu bisa cara mengelola stres itu bisa dengan tidur yang cukup. Nah, tidur yang cukup itu sangat bagus karena kalau kurang tidur itu kan meningkatkan stres ya Bu. Iya. Jadi harus diatur jam tidurnya, jangan terlalu malam. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, berbagi perasaan dengan teman, keluarga. Selanjutnya rutin memeriksakan tekanan darah. Nah, ibu harus rutin memeriksakan tekanan darah ibu ke Iya. puskesmas terdekat atau ke rumah sakit terdekat ya Bu. Nah, itu minimal 1 bulan 1 kali atau maksimal 3 bulan 1 kali ya Ibu. Nah, jadi ibu harus rutin-rutin ya ibu memeriksakan tekanan darah, karena bisa jadi tekanan darah itu bisa naik secara tiba-tiba Iya. jika munculnya stres atau ada faktor lain gitu. Iya.
Nah, Ibu, karena saya sudah menjelaskan materi, kemudian saya akan bertanya kembali, yaitu Iya, boleh. mengevaluasi materi yang saya jelaskan tadi. Apakah Ibu sudah mengerti dengan materi yang saya jelaskan tadi? Iya, mengerti. Baik, Ibu. Pertanyaan pertama, apakah Ibu sudah tahu apa tanda dan gejala dari hipertensi? Tahu. Ya, apa, Ibu? Sering pusing, Iya. sakit di dada. Iya, nah itu benar ya Bu, pusing, sakit di dada. Nah itu dari tanda dan gejala hipertensi. Kemudian Iya, cara mengatasi hipertensi itu Ibu bagaimana? tahu. Mencegah kebanyakan garam, Iya, kemudian em, terlalu berlebihan lemak. nah itu. Nah, Ibu sudah mengerti ya, Iya, sudah sedikit-sedikit mengerti tentang materi yang saya sampaikan tadi. Kemudian apa pengobatan untuk hipertensi yang saya jelaskan tadi dari bahan herbal? Bisa dari jahe iya, tadi. Kemudian apalagi Bu? Ada kelor ya. iya, iya, Nah, iya. itu bagus ya untuk eh, tekanan darah tinggi atau hipertensi Iya. dengan bahan-bahan yang alami. Nah, baik Ibu, saya sudah melakukan pendidikan kesehatan kepada Ibu tentang hipertensi dan Ibu pun sudah mengerti ya Iya. tentang apa itu hipertensi, kemudian tanda dan gejala dan lain sebagainya. Kemudian tadi sudah saya periksa ya tekanan darah Ibu, Iya. alhamdulillah normal. Dan semoga Ibu selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga Ya. kita dapat bertemu atau berjumpa lagi di lain waktu ya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.